Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami dari kelompok 2 kami akan membahas kerajaan-kerajaan yang berada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, Kerajaan Konawe. Kerajaan Konawe merupakan kerajaan yang didirikan oleh suku Tolaki. Pendirinya ialah Wekoila. Pada awalnya, pusat kerajaannya terletak di desa Olo-Oloho pada tepi sungai Konawe Eha. Pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan ke Unaaha pada masa pemerintahan Mokole Tebao. Wilayah kekuasaan kerajaan Konawe mencakup wilayah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Kerajaan Konawe membagi pemerintahan hingga ke tingkat kecamatan yang disebut Putobu. Para keturunan bangsawan diberikan tanggung jawab untuk mengelola Putobu yang seluruhnya berjumlah 30. Para penguasa Putobu menyampaikan urusan pemerintahan kepada Siwole Matobu di Latoma, Ranometo, Tongauna, dan Asaki. Sedangkan urusan adat dilaporkan kepada Kotubitara di Wongeduku. Kerajaan Konawe juga menetapkan 3 daerah Putobu di Abuki sebagai daerah istimewa, yaitu Asolu, Lasada, dan Walai. Ketiga wilayah ini bertanggung jawab kepada putra mahkota untuk urusan adat dan bertanggung jawab kepada raja untuk urusan pemerintahan. Sejarah kerajaan Konawe dibagi dalam 3 periode pemerintahannya, yaitu 1. Periode zaman kuno dari abad ke-5 sampai abad ke-10. 2. Periode zaman lama dari abad ke-10 sampai abad ke-15. Ketiga, periode zaman baru dari abad ke-15 sampai abad ke-19. Yang kedua, Kerajaan Buton. Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton, Kepulauan Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Pada zaman dahulu, memiliki kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Buton dan berubah menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit. Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa menyebut nama Pulau Buton. Sejarah berdirinya Kerajaan Buton. Kerajaan Buton pertama kali didirikan pada 1332 Masehi. Namun, kala itu belum mendapatkan pengaruh Islam. Pada awal pemerintahannya, kerajaan ini diperintah oleh 2 penguasa perempuan, yaitu Wakaka dan Bulawanggona. Setelah itu, secara berturut-turut kekuasaan dilanjutkan oleh Raja Batarangur, Raja Tuarade, Raja Mulai, dan Raja Murhum. Pada periode kekuasaan Raja Murhum inilah, pengaruh Islam mulai masuk dan kerajaan resmi berubah menjadi Kesultanan Buton. Setelah masuk Islam, gelar yang diberikan kepada Raja Buton adalah Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Buton pernah menguasai Pulau Buton dan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mendukung pemerintahannya, Kesultanan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan Pulau Jawa. Hubungan itu membuat perekonomian Kesultanan Buton berkembang pesat, terutama dalam sektor perdagangan. Terlebih lagi, Buton termasuk wilayah strategis yang sering dilalui oleh kapal pedagang dari mancanegara. Selain itu, produksi rempah-rempahnya juga meningkat tajam. Kesultanan Buton diketahui telah memiliki alat pertukaran atau mata uang yang disebut kampua, yakni sehelai kain tenun berukuran 17,5 cm kali 8 cm pada abad ke-17. Pemerintahan Buton telah mengembangkan sistem perpajakan yang sangat baik, di mana pajaknya akan ditagih oleh seorang tungguweti. Ketiga, Kerajaan Muna. Kerajaan Muna atau Muna merupakan salah satu kerajaan besar yang saat ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan didirikan sekitar tahun 1210. Kerajaan ini terletak di bagian utara Pulau Muna dan beribu kota di Kota Nohuna atau Keraton Muna atau Kota Muna, kini Kecamatan Tongkuno, dengan raja pertama seorang bangsawan Melayu keturunan Bani Abbasiyah bernama Syekh Al-Wahid alias Laeli alias Baidul Damani, gelar Beteno Netombula alias Remang Rilangi, yang menikah
dengan Wataniabe W. Tenriabeng, adik Saweri Gading, atau Epik 1 Lagaligo. Sebelum terbentuknya kerajaan Muna, di Muna telah terbentuk 8 kampung itu kemudian dibagi menjadi 2 wilayah utama yang terdiri atas 4 kampung. 4 kampung pertama dipimpin oleh Kamukula, terdiri atas 1. Tongkuno, pemimpinnya bergelar Kamokulano Tongkuno. Kedua, Barangka, pemimpinnya bergelar Kamokulano Barangka. Ketiga, Lindo, pemimpinnya bergelar Kamokulano Lindo. 4. Wapepi, pemimpinnya bergelar Kamokulano Wapepi. Sedangkan 4 kampung lainnya dipimpin oleh Mieno, yakni 1. Kaura, pemimpinnya bergelar Mieno Kaura. Kedua, Kansitala, pemimpinnya Mieno Kansitala. 3. Lembo, pemimpinnya bergelar Mieno Lembo. 4. Ndoke, pemimpinnya bergelar Mieno Ndoke. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tentang kerajaan-kerajaan besar yang berada di Sulawesi Tenggara. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.